Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ustaz, kita mengetahui sekarang ini kondisi dirasakan makin berat Ustaz. Covid itu sendiri, virusnya katanya bermutasi 10 kali lebih dahsyat, mematikan dan sebagainya. Dan dari sudut pandang kita nih Ustaz, tadinya Anda pribadi khawatir Anda bisa dibilang 50% lah. Sekarang rasa khawatir Anda, ketakutan Anda nih makin besar Ustaz. Bisa dibilang 80% dan mungkin mewakili teman-teman di luar sana. Karena yang kena Covid itu udah ring-ring satu kita Ustaz. Teman-teman terdekat kita, sahabat kita. Tadi orang jauh, antar pulau. Kok tiba-tiba Jakarta? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Fatmawati. Fatmawati kelurahan kita. Deket. Anda juga ngerasa jadi gini. Wajar gak sih Ustaz memiliki rasa takut dan kekhawatiran yang saat ini berlebihan ini gitu ya? Iya. Dan bagaimana kita menyikapinya? Subhanallah. Akhstani dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Khawatir dan takut terhadap wabah yang sedang merebak itu wajar, itu manusiawi. Dan itu adalah khawatir yang tidak termasuk bagian dari khawatir yang dilarang. Ya, karena misalnya Allah SWT berfirman fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Namun dalam konteks takut kepada wabah penyakit, ancaman musuh atau binatang buas atau yang sejenisnya adalah ketakutan yang bersifat alamiah yang ini tidak termasuk bagian dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti juga bahwa ketika kita melihat kondisi yang terjadi saat ini membuat kita semakin ketakutan yang secara berlebihan. Ya, waspada itu penting karena takut ini adalah bagian dari perasaan. Seringkali seseorang yang dikuasai dengan perasaan tertentu dia tidak bisa berpikir normal. Contohnya cinta misalnya, cinta yang berlebihan, takut berlebihan, ya, membuat seseorang itu menjadi panik. Ya. Dan saya membaca dalam salah satu artikel kesehatan itu disebutkan ya bahwa di balik kekhawatiran dan kepanikan akan virus corona justru dapat menimbulkan resiko kesehatan lainnya. Sebab ketika panik, tubuh akan mengalami tekanan dan melepaskan hormon stres yang disebut kortisol. Nah, ketika panik ini, juga disampaikan jika kadar kortisol ini meningkat dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang cepat, kulit yang mudah memar, kelemahan otot, diabetes dan banyak masalah kesehatan yang lain. Itu dari paniknya. Psikosomatis ya, kekhawatiran berlebihan. Artinya kepanikan yang berlebihan terhadap kekhawatiran terjangkit virus corona. Kita harus tahu seorang muslim telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Dan iman itu diantara rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yakini kata Nabi SAW, apa yang ditakdirkan oleh Allah akan menimpa dirimu, kamu tidak akan bisa menghindar darinya. Dan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan terkena pada dirimu, tidak akan pernah terjadi walaupun kita di dalam lingkungan itu. Jika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang baik bagi kita. Wabah ini sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, dasarnya adalah azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Namun bagi orang yang beriman rahmat, mengampuni dosa. Mati pun karena wabah, mati syahid. Ya, dan itulah mati yang paling mulia bagi seorang mukmin, mati syahid. Jadi kekhawatiran terhadap wabah ini wajar. Namun jangan sampai kita berkekhawatiran yang berlebihan yang membuat kita tidak tahu bagaimana bersikap positif. Ya. Yang bisa kita lakukan apa? Maka seperti tadi dalam diskusi di luar ini ya saya sempat tanya, apa yang terjadi jika Anda tiba-tiba divonis terkena virus corona? Apa yang harus dilakukan? Anda belum kebayang sih Ustaz, tapi harus kita persiapkan ya sebenarnya. Apa? Tiba-tiba karena itu tadi begitu dekatnya. Ini kita baca di berita dan lain sebagainya. Tiba-tiba sekarang RT kita, tetangga rumah sebelah rumah dekat banget kan. Sahabat teman-teman dekat kita yang interaksi tiap hari, ternyata positif corona, Covid. Apa yang mesti dilakukan?
Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri bukanlah seorang pakar kesehatan ya, tapi alhamdulillah informasi kesehatan itu cukup beredar, cukup besar, cukup luas lah di media-media kita. Di samping kita mengikuti segala protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah kita setelah tes dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita entah pilihannya itu, ya, kalau saya sendiri melihat ya bagaimana pasien yang terkena penyakit corona ini mereka memiliki penyakit penyerta atau tidak memiliki penyakit penyerta. Dua cabang itu ya. Oke. Nah, kalau kita termasuk yang memiliki penyakit penyerta, lebih baik konsultasi ke dokter dan mengikuti segala instruksi yang atau dirawat di rumah sakit. Ya, instruksinya jika dirawat di rumah sakit ikuti instruksi tersebut. Namun jika misalnya memiliki pilihan untuk bisa isolasi mandiri, lakukan isolasi mandiri di samping apa yang disampaikan oleh kedokteran oleh dokter ya dan penasihat kesehatan. Di samping itu juga coba mempreventif diri, menjaga diri. Anda melihat ada salah satu artikel yang pernah saya baca tentang seseorang yang sudah sembuh dari penyakit COVID ini. Dia hanya melakukan 3 hal sepele. Apa itu? 3 hal sepele itu diantaranya dia menyebutkan bahwa pertama dia tidak panik. Ya, itu yang paling yang kemudian dia kemudian sering latihan nafas. Nah, mengenai sering latihan nafas ini saya anjurkan coba lihat metode Wim Hof. Wim Hof ya, silahkan nanti bisa diakses di media-media kita. Itu beliau mengajarkan tentang bagaimana metode bernafas dalam. Dan ini dampaknya luar biasa. Kebetulan saya mengajarkan hal ini kepada keluarga, kerabat yang memiliki permasalahan pernafasan. Dan ya belajar dari beliau lah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah banyak minum air putih. Ya, banyak minum air putih. Dan yang terakhir yang bisa saya ambil simpulan bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kepada kita untuk gaya hidup sehat. Ya, makan dan minum secukupnya. Kemudian makanlah makanan yang bermanfaat untuk diri kita. Maksudnya seringkali kita tidak memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Asal makan aja. Setelah itu nyesel, aduh gorengan. Ya, karena makanan-makanan itu jika kita beban, saya perhatikan penyakit corona ini, virusnya betul-betul menguras energi seseorang. Menguras energi yang luar biasa. Jangan ditambah beban lagi dengan memakan makanan yang junk food lah gitu. Ya, selektif dalam makan buah yang banyak, makan sayuran segar. Minum habatus sauda, jintan hitam. Nah, Nabi SAW menyebutkan al-habatus sauda dawa'un likulli da' illa sam. Jintan hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Dan itu wallahu a'lam bishawab, dan ini adalah keyakinan keyakinan dan Nabi SAW adalah nabi yang sebagaimana sabda beliau, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib. Aku adalah putra dari Abdul Muttalib dan aku adalah seorang nabi yang tidak pernah berdusta. Dan itu adalah al-haqqul yaqin. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, adalah wahyu yang diwahyukan. Cobalah hal ini. Di samping kita menjaga istirahat kita, menjaga segala yang bersifat physical distancing dengan orang lain, dengan kerabat kita dan lain sebagainya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segera kesembuhan bagi kita. Amin. Jazakallahu khair Ustaz ilmunya. Mudah-mudahan keberanian ini makin muncul seiring dengan turunnya rasa was-was dan kekhawatiran. Alhamdulillah sangat terbantu. Jazakallahu khair Ustaz. Allah barik fiik. Jazakumullah khairan.